Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Hikmat Mengatasi Tantangan dan Cobaan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan kami dengar dapat mengubah hati dan memperlengkapi kami sehingga kami dapat melangkah dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 23, tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab hari ini merupakan bagian dari koleksi 30 perkataan bijak. Perkataan bijak di sini berisi nasihat untuk berhati-hati terhadap kelicikan penguasa, tidak mengejar kekayaan secara berlebihan, berhati-hati terhadap pemberian orang kikir, menahan diri berbicara kepada orang bebal, tidak merampas hak milik anak-anak yatim, memperhatikan pendisiplinan dan pengajaran, bertekun mengasuh anak dan bila perlu mendisiplin dengan tegas, menikmati keberhasilan mengasuh anak dengan penuh sukacita, hidup dalam takut akan Tuhan dan tidak iri hati terhadap orang berdosa, tidak bergaul dengan pemabuk, pemalas, dan orang yang serakah, menghormati orang tua dan menjadi kebanggaan mereka, berhati-hati terhadap godaan wanita pelacur, serta tidak menjadi pencandu alkohol. Kehidupan orang percaya di tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini dikelilingi oleh begitu banyak tantangan dan pencobaan. Kita memerlukan nasihat firman Tuhan agar bisa terus bertumbuh menjadi pribadi yang berhikmat. Anak-anak membutuhkan pengasuhan orang tua yang saleh, sabar, dan tekun. Orang-orang percaya membutuhkan peringatan dan teguran sesama saudara seiman. Besarnya resiko kejatuhan dan hebatnya kerusakan akibat dosa menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi para orang tua untuk mengajar dan mendisiplin anak, termasuk dengan cara tegas seperti pemberian hukuman fisik berupa memukul dengan rotan. Anak yang memberi respon positif terhadap upaya pengasuhan orang tua menumbuhkan semangat dan ikut mendukung keberhasilan orang tua dalam mengasuh anak. Orang tua yang mengasuh anak dengan tekun dan tulus hati akan menikmati sukacita dan menerima penggenapan pengharapan yang indah di masa depan. Bapak Ibu Saudara, saat ini dunia mempertontonkan kenikmatan berwujud kehidupan bebas, yaitu gaya hidup berfoya-foya, pergaulan dan seks bebas, serta pengejaran harta dan kuasa. Sebagai orang tua, pergumulan apa yang paling menantang di dalam perjalanan rohani Anda saat mengikut Kristus? Apa masalah paling sulit bagi Anda dalam mengasuh anak? Hal-hal apa saja yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi hal itu? Sebagai anak, apa yang menjadi penghalang bagi Anda untuk mendengar, menghormati, dan menyimpan pengajaran dan nasihat orang tua? Sebagai gereja, bagaimana peranan setiap pribadi dalam komunitas orang percaya dapat hadir secara nyata, memberi sumbangsih yang relevan dalam pergumulan keluarga Kristen masa kini? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kalau kami tidak kebal terhadap dosa. Kami sadar bahwa banyak sekali tantangan dan cobaan yang harus kami hadapi. Tetapi biarlah kami terus diingatkan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami.
Hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Sehingga walaupun kami harus menghadapi tantangan dan cobaan di dalam hidup kami dapat menjalaninya dengan sukacita dan penuh hikmat. Kiranya Engkau boleh menyertai langkah kami, karena kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.